Gimana kabarnya? Hari ini saya mau mengajak kita semua sama-sama untuk bersatu hati, untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Sebelum itu kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, sungguh nyata dalam kehidupan kita juga. Dan mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguhan hati kita sebelum kita merenungkan Tuhan. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu biarlah manis kau dengar Tuhan.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Inilah pujian dari kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema atas kehidupan kami Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita luar biasa. Dan hari ini aku akan bagikan sharing mengenai belas kasihan dengan tindakan. Jelas sekali bahwa Yesus hadir di bumi untuk menebus dosa kita, dan kita mendapat belas kasihan dari Yesus. Dan semuanya itu perlu adanya tindakan. Sebelum kita lanjut lagi, mari kita baca dalam Alkitab kita dalam Lukas 7 ayat 13. Lukas 7 ayat 13 mengatakan demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sekali lagi kita baca, benar-benar kita amati ayat ini. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Maksudnya di sini mengatakan bahwa waktu itu ada kejadian di mana janda itu lagi disorotin oleh banyak orang, lalu akan dirajam batu. Lalu Tuhan melihat, lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia berkata, jangan menangis. Nah, di sini apa hubungannya dengan belas kasihan dengan tindakan? Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus sudah memberikan tindakan, yaitu Tuhan Yesus mengatakan jangan menangis. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu adalah sebuah tindakan di mana Yesus ada belas kasihan, lalu ada tindakannya. Nah, tidak ada cobaan, kesukaran, atau tantangan yang kita hadapi hari ini yang Tuhan Yesus kita tidak dapat ikut rasakan. Saat kita mengalami cobaan di situ, dan saat itu juga karena Ia sama dengan kita, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15 mengatakan demikian. Ia merasakannya juga dan sanggup untuk bersimpati dengan kelemahan kita. Belas kasihan Yesus atas Anda adalah rasa belas kasihan yang sama yang Ia rasakan untuk janda itu. Belas kasihan Yesus untuk kita itu sama dengan halnya belas kasihan Yesus pada janda itu yang kita sudah baca tadi. Tentunya pasti mengerikan harus mengalami kematian putra tunggalnya sesudah mengalami kematian suaminya. Jadi setelah mengalami putranya meninggal, terus berikutnya suaminya meninggal, pasti sangat sedih. Ketika kita mengalami cobaan seperti itu, kita pasti sangat sedih semuanya. Namun di situ betapa Tuhan Yesus melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata jangan menangis.
Beberapa orang mungkin juga tergerak hatinya untuk mendekatinya, tetapi hanya untuk mengatakan, begini saudari, pasti ada yang salah, suamimu telah meninggal. Pasti kita hanya bisa memberikan kata-kata motivasi kayak pasti ada sesuatu seperti ini gitu. Ketika kita dihadapi oleh cobaan atau teman kita dihadapi oleh cobaan, kita hanya bisa menasihati bahwa kayak kita menjudge bahwa kamu pasti ada salah ini, gak mungkin kamu kayak gini tanpa sebab gitu. Tapi Yesus berkata berbeda daripada kita. Yesus berkata malah jangan menangis. Kata-kata ini penuh dengan makna, dimana ketika kita mungkin sedang terpuruk, kita mungkin sedang ada masalah, ketika kita kayak udah capek Tuhan, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu bagaimana caranya ini untuk menghadapi masalah ini. Tapi Yesus berkata hanya jangan menangis, jangan bersedih, bersabarlah. Di situ aku juga pernah mengalami bahwa ketika aku banyak masalah dalam keluarga aku, ketika banyak tantangan, aku cuman bisa kayak Tuhan, aku berserah padamu dan biarlah kuasa Tuhan yang terjadi dalam keluarga. Manusia terbatas kami, namun kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Nah, simpati Yesus tidak berhenti pada mengatakan itu aja, tapi Yesus bersedia ikut, dan Yesus waktu itu bersedia datang pada janda itu dan berkata jangan menangis. Jelas sekali bahwa ketika kita ada belas kasihan, ketika kita mengikut Yesus dan kita memiliki belas kasihan terhadap orang, bukan hanya kita, oh aku kasihan sampai orang itu, oh orang itu kok kasihan ya, bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus ada tindakan yang kita lakukan. Kita mendekatkan diri, kita kasih support, kita kasih kata-kata motivasi kayak jangan menangis bro, semangat, ayo bisa gitu. Kamu pasti bisa kok gitu. Bukan hanya kita memiliki belas kasih lalu kita kayak kasihan aja ya gitu, bukan kayak gitu. Tuhan sudah mengajarkan bahwa belas kasihan itu harus disertakan dengan tindakan. Renungan hari ini mengatakan Yesus memahami apa yang sedang Anda alami, akan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam situasi Anda yang mati. Intinya adalah Tuhan Yesus memahami segala sesuatu apa yang kalian hadapi saat ini. Tuhan akan menghembuskan nafas, artinya bahwa Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberkati engkau dalam situasi apapun, bahkan sampai terkecil apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan akan buka jalan. Tuhan mengerti isi hati kita tanpa kita memberitahu panjang lebar. Tuhan tahu isi hatimu, karena Tuhan memiliki belas kasih yang sangat besar. Makanya itu intinya kita selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang selalu aku tanamin dalam diri aku sendiri, yaitu dalam situasi apapun kita harus mengucap syukur, harus selalu kata thank you, harus berkata kayak bersyukur hari ini sudah bisa melewati hari-hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah support semuanya. Mungkin sampai di sini renungan hari ini. Biarlah belas kasih Tuhan itu harus kita sertai dengan tindakan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat belas kasih-Mu yang sangat besar atas kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi tuntunan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan lindungi dan Tuhan sembuhkan kami yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami masing-masing Tuhan.
Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.